Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, apa yang muncul di benak kita saat mendengar nama Dracula? Apakah gambar yang muncul adalah vampir, orang bertaring, kastil adab pertengahan, atau kesemuanya? Kebanyakan orang mengenal Dracula dari novel besutan Bram Stoker. Namun jarang sekali yang mengetahui bahwa Dracula itu memang ada nyatanya dan Bram Stoker terinspirasi dari kekejaman tokoh aslinya. Tidak hanya nyata, sampai sekarang Dracula masih jadi pahlawan rakyat Rumania dan masih ada hubungannya dengan sejarah Islam. Lebih jelas lagi, Dracula atau Vlad Dracula III ini adalah salah satu lawan perang yang berpengaruh dari Sultan Muhammad II Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Dracula Ae itu sebutan bahasa Rumania untuk bangsawan Ordo Naga atau Rumania Draco Naga, dan akhiran Ae bermakna putranya dari. Adapun Ordo Naga ini sendiri adalah salah satu kelompok kesatria yang disiapkan oleh Sigismund, sang raja suci Romania, sebagai kesatria khusus dalam perang salib. Nama Dracula sendiri merujuk pada Vlad III Tepes, anak dari Vlad II Voivod Gubernur Wallachia Rumania. Pada masa Vlad II, ayahnya Wallachia dikuasai oleh Kesultanan Utsmani, dan sebagai jaminan kesetiaan, Vlad III atau Dracula kemudian disekolahkan di Kesultanan Utsmani. Dracula atau Vlad III lalu dididik di Kesatuan Yenisei bersama adiknya Radu Kalprumos, dan mereka belajar di kesatuan militer terbaik di masanya. Usia Dracula waktu itu masih belia, 13 tahun saja, hanya selisih 1 tahun dari Muhammad Al-Fatih yang berusia 12 tahun. Namun walau masih belia, Dracula sudah disumpah dalam Ordo Naga yang dibentuk untuk memerangi kaum muslimin, dan itulah yang jadi niatnya. Karenanya dia sangat membenci Muhammad Al-Fatih dan Islam, walau adiknya Radu Kalprumos menjadi muslim dan kepercayaan Al-Fatih pada gilirannya. Saat ayahnya Dracula, Vlad II, dibunuh dan dikudeta pada 1447 oleh John Hunyad dari Hungaira, Kesultanan Utsmani lalu membantu membebaskan Wallachia dari cengkraman John Hunyad. Selepas itu Sultan Murad II, ayah Muhammad Al-Fatih, lalu meminta pada Dracula untuk menggantikan ayahnya memimpin di Wallachia. Di luar dugaan, inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu Dracula, yang sedari awal pun membenci ayahnya karena mau tunduk pada muslim. Berbekal bahasa Arab, Turki, dan pengetahuan militer di Yenisei, Dracula menyamar menjadi bagian dari kaum muslimin di setiap benteng-benteng kaum muslim dan menghabisi benteng-benteng Islam di Rumania dari dalam. Baru pasca penaklukan Konstantinopel di 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih baru sempat menghadapi Dracula secara khusus. Pada 1462, Muhammad Al-Fatih memerintahkan Hamzah Bey membawa 1000 pasukan untuk menangkap Dracula, dan nasib 1000 pasukan ini berakhir tragis. Dracula menggunakan kemampuan infiltrasinya dengan apa yang dia pelajari di Yenisei. Dia benar-benar memahami taktik dan strategi berperang umat muslim. Lalu dengan gerakan-gerakannya yang efektif, Dracula kemudian mengalahkan dan membantai 1000 pasukan muslim itu. Dracula menyula atau menusuk dengan kayu dari anus hingga tembus ke kerongkongan 1000 pasukan ini, hingga jadi hutan mayat manusia. Hamzah Bey, komandan pasukan ini, ditempatkan di tengah hutan mayat dan ditaruh di kayu paling tinggi sebagai simbol. Sejak itu, Vlad III Dracula mendapat gelar Tepes atau The Impaler, sang penyula. Kekejamannya dikenal dan diakui dunia. Mendapati hal ini, Sultan Muhammad Al-Fatih lalu menugaskan Radu Kalprumos, adik dari Vlad III Dracula, untuk memimpin 90.000 pasukan guna menghentikan Dracula. Perlu serigala untuk hentikan serigala. Al-Fatih paham bahwa Radu orang yang tepat karena dataran Rumania hanya bisa dipahami oleh orang aslinya. Berbeda dengan kakaknya Vlad III Dracula, adiknya Radu Kalprumos the Handsome ini memeluk Islam dan menjadi muslim serta memimpin pasukan khusus Yenisei. Radu memimpin 90.000 menerobos hutan dan tanah berbukit Rumania untuk menyerang kakaknya Dracula yang bertahan di benteng Punari miliknya. Pertempuran ini sangat tidak mudah, mengingat benteng Punari sangat terjal tanahnya dan sulit ditembus. Akhirnya serangan Radu pada 1462
Puncaknya di Benteng Punari terjadi malam hari yang dikenal The Night Attack. Radu Kelvrumos menggantikan Dracula jadi pemimpin Wallachia setelah mengalahkannya. Dracula yang kalah dalam peperangan menyelamatkan diri dan lari meminta perlindungan dari John Hunyadi, Raja Hungaria. Dracula menghabiskan sisa hidupnya di bawah pembunuh ayahnya, John Hunyadi, yang juga musuh Al-Fatih lainnya, sebelum akhirnya Dracula meninggal pada 1478 ditebas pedang pasukan Utsmani juga. Namun warisan Dracula tetap kekal bagi dunia. Kekejaman tiada banding yang dia contohkan dan kebiadaban tanpa batas. Sampai saat ini Rumania mengakui sebagai pahlawan negara dalam perang salib dan patung-patungnya bertebaran di Rumania. Bagi kaum muslim, Dracula adalah simbol kekejaman musuh kemanusiaan, penusuk manusia, dan penghisap darah. Namun saat ini konsep Dracula, vampir, dibuat dan dibungkus dengan bagus hingga memikat umat muslim dan melupakan wajah aslinya. Sahabat yang beriman, itulah asli sosok yang dinamakan Dracula. Semoga jadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Yahya alaihissalam dilahirkan saat orang tuanya sudah berusia lanjut. Nabi Yahya lahir pada tahun 7 sebelum Masehi, merupakan anak satu-satunya Nabi Zakaria alaihissalam. Ibunya bernama Isya, adalah saudara perempuan Hannah istri Imron ibunya Maryam. Sejak kecil Nabi Yahya sudah diajari dan hafal ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Taurat dan Zabur, sehingga terpelihara dari perbuatan syirik dan maksiat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Quran Surat Maryam ayat 12-13. Nabi Yahya selama hidupnya tidak pernah berbuat salah, banyak berbakti dan berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, tidak keras dan takabur. Beliau seorang yang tawadu dan lemah lembut, diberi penghormatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dihindarkan dari bahaya dan penyakit. Pada waktu lahir, wafat, dan hari kiamat, beliau dibangkitkan kembali dengan kemuliaan di hadapan Tuhannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan sangat berbakti kepada orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong atau bukan pula orang yang durhaka, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Quran Surat Maryam ayat 14 dan 15. Nabi Yahya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi pada tahun 27 Masehi. Ia membantu ayahnya berdakwah dengan mengingatkan kaumnya dan para pemimpin Bani Israel yang melanggar hukum Taurat. Ia sangat berani menegakkan kebenaran dan memberlakukan hukum agama dengan tegas. Ia selalu menganjurkan agar kaumnya yang berdosa segera bertaubat. Pertobatan ini ditandai dengan dipermandikan atau dibaptis di sungai Yordan. Karena itu, Nabi Yahya dijuluki Al-Ma'madan atau pembaptis. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria wafat. Nabi Yahya hidup pada masa Yerusalem berasal di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi 4 sebelum Masehi sampai 39 Masehi, dan Herodus sebagai penguasanya. Suatu ketika Raja Herodus berencana menikahi anak tirinya Herodia, dan Nabi Yahya mengetahui rencana itu. Maka beliau mengeluarkan fatwa larangan, karena menurut hukum Taurat haram hukumnya menikahi anak tiri. Akhirnya Raja Herodus menangkap dan memenjarakan Nabi Yahya, kemudian membunuhnya dan memenuhi permintaan kekasihnya, anak tirinya. Sahabat yang beriman, itulah kisah Nabi Allah yang bernama Nabi Yahya alaihissalam. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.